Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bran Yalsema dengan NIM 2401421057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi karya seni rupa anak yang saya lakukan di SD Negeri Pekauman yang beralamat di Jalan Bahagia nomor 4, Desa Pekauman, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Kegiatan observasi ini berlangsung pada hari Selasa, 29 April 2025, tepatnya pada pukul 9 pada saat proses belajar mengajar sedang dilakukan. Kegiatan ini didampingi oleh Ibu Indah Solatin, SPD, selaku wali kelas 3A. Mata pelajaran yang dilakukan pada saat itu yaitu pendidikan Pancasila dengan tema kekeluargaan. Selanjutnya kita beranjak ke deskripsi proses berkarya anak. Proses pembelajaran dimulai dengan suasana yang nyaman, di mana Ibu Indah menyapa siswa dengan ramah dan diikuti oleh doa yang dipimpin oleh salah satu murid, sebagai permohonan kepada Tuhan agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Kemudian Ibu Indah memperkenalkan tema kekeluargaan dengan mengajukan pertanyaan reflektif kepada siswa, seperti bagaimana perasaan kalian terhadap keluarga, khususnya orang tua. Diskusi yang terbentuk terasa sangat interaktif dan menyenangkan, menjadikan suasana kelas menjadi lebih hidup dan berwarna. Ibu Indah juga memberikan penjelasan yang sederhana mengenai hak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Tidak lupa juga menekankan pentingnya kerukunan terhadap sesama keluarga. Ia juga mengajak siswa untuk berbagi pengalaman pribadi mereka tentang hal-hal baik yang mereka lakukan dengan keluarga. Setelah materi selesai, Ibu Indah memberikan instruksi untuk menggambar bertema kekeluargaan, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggambar tanpa tekanan. Pada saat berkarya, siswa mayoritas menggunakan bentuk-bentuk geometris dalam proses membuat objek seperti manusia. Misalnya, pada saat membuat kepala, siswa cenderung menggunakan bentuk bulat sempurna. Dan pada saat membuat anggota tubuh, siswa cenderung menggunakan bentuk-bentuk kubistis. Pewarnaan mereka pun masih sangat ekspresif, dengan mayoritas menggunakan warna terang sesuai dengan kesukaan mereka, dengan corak gambar anak yang kebanyakan tampak depan atau front angle point. Siswa juga cenderung tidak percaya diri dengan hasil karya mereka, tetapi dengan sedikit motivasi oleh saya dan Bu Indah, akhirnya para siswa berhasil menyelesaikan karya mereka. Selanjutnya, hasil karya siswa diapresiasi satu persatu dengan memberikan pujian dari hasil karya mereka, serta tidak lupa memotivasi mereka dan memberikan pesan moral dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan mengenai keluarga. Dan ini dia hasil karya siswa pada saat pembelajaran mata pelajaran Pancasila dengan tema kekeluargaan, dengan total 20 karya siswa. Oke, kita masuk ke gambar yang pertama. Gambar ini menggambarkan tiga sosok utama, ayah, anak, dan ibu, yang berdiri berjajar di atas hamparan rumput dengan latar langit biru yang cerah. Di langit tampak matahari, bintang-bintang, awan, dan burung-burung. Sebuah pohon besar dan semak-semak menghiasi bagian kanan gambar. Tiap tokoh diberi label menunjukkan bahwa anak mampu mengidentifikasi dan menyusun relasi antar anggota keluarga secara visual. Warna-warna yang digunakan sangat cerah dan hangat, menampilkan suasana gembira dan penuh kasih. Dari aspek visual, tokoh digambarkan dengan tampak depan atau front angle point, memperlihatkan wajah dan tubuh menghadap langsung ke penonton. Selanjutnya ada gambar kedua ya. Gambar ini menggambarkan tiga hati berwarna merah, pink, dan biru untuk menggambarkan sosok mama, aku, dan ayah yang disusun sejajar di tengah gambar dengan hiasan hati kecil dan tulisan keluarga tercinta. Dikelilingi oleh elemen seperti awan biru, matahari kuning, dan pot bunga merah muda. Ada pula pemandangan matahari yang diapit oleh dua gunung dan jalan raya di tengahnya. Secara visual, gambar ini menggunakan sudut pandang tampak depan, dengan semua objek digambarkan menghadap langsung ke penonton. Gambar ini menampilkan elemen-elemen dengan ukuran proporsional dan jelas, sesuai dengan tahap perkembangan persepsi visual anak yang menggunakan simbolis untuk mengapresiasikan ide-ide mereka. Seperti gambar yang kedua, gambar selanjutnya ini menampilkan komposisi visual dengan 4 bentuk hati berwarna pink, biru tua dan oranye, dan ungu yang tersusun di tengah gambar, dikelilingi oleh wajah-wajah bulat berwarna coklat muda yang tersenyum dan puluhan bintang kecil berwarna kuning di latar putih. Kemudian, tulisan keluarga di pojok kiri atas menegaskan konsep simbolik kekeluargaan. Ekspresi wajah tersenyum dan warna-warni hati menambah kesan suasana bahagia, penuh cinta dan kebersamaan. Secara visual, gambar ini menggunakan sudut pandang tampak depan dengan objek-objek yang menghadap langsung ke penonton. Selanjutnya kita masuk ke gambar keempat.
Gambar ini menggambarkan suasana alam dengan pohon besar di kiri, lengkap dengan daun hijau rimbun dan bunga kecil di sekitarnya. Rumput hijau memenuhi bagian bawah, memberikan kesan taman yang segar, dan di bagian atas terdapat awan berwarna biru dan digambar dengan garis-garis serta simbol V kecil yang menyerupai burung yang sedang terbang. Matahari berwarna kuning bersinar cerah di pojok kanan atas menunjukkan suasana siang. Gambar ini menekankan latar alami sebagai bagian dari lingkungan rumah. Secara visual, gambar ini menggunakan corak gambar tampak depan dengan pohon, awan, dan matahari digambar menghadap langsung ke penonton. Gambar ini menunjukkan pengembangan kemampuan anak dalam menyusun ruang dan latar sebelum menambahkan elemen manusia atau aktivitas keluarga secara lengkap. Selanjutnya kita masuk ke gambar kelima. Gambar ini menggambarkan 5 tokoh manusia yang tampak seperti anggota keluarga, disusun berdiri di ruang gambar dengan ekspresi wajah tersenyum dan pakaian berwarna cerah seperti merah, biru, ungu, dan pink. Salah satu tokoh berukuran jauh lebih besar, kemungkinan menggambarkan orang tua atau figur dominan dalam keluarga. Di bagian atas, matahari bersinar dan 3 awan biru memberi kesan suasana siang hari yang cerah. Semua tokoh digambar dengan tangan terbuka dan kaki sejajar menciptakan kesan keakraban antar anggota keluarga. Secara visual, semua tokoh digambar dari tampak depan dengan kepala, mulut, mata, dan tangan menghadap langsung ke penonton, menunjukkan pendekatan ekspresi manusia yang utuh dan mudah dikenali. Perbedaan ukuran tokoh menunjukkan pemahaman tentang hierarki atau peran dalam keluarga, menambahkan dinamika visual dalam komposisi yang bagus. Gambar ini menunjukkan kemampuan anak dalam mengekspresikan struktur sosial keluarga dengan pendekatan visual yang cerah dan jujur. Selanjutnya kita masuk ke gambar ke-6. Gambar ini menampilkan 3 tokoh utama yang menggambarkan ayah, ibu, dan aku sesuai dengan label yang ada di atas kepala tokoh, dengan tubuh yang digambar utuh dari kepala hingga kaki. Tokoh-tokoh ini digambarkan berdiri sejajar dengan ekspresi wajah tersenyum, mengenakan pakaian berwarna coklat dan biru. Di sisi kanan gambar terdapat salah satu sketsa menyerupai pohon yang belum selesai diwarnain. Secara visual, anak menggunakan pendekatan tampak depan secara konsisten, baik pada tokoh manusia maupun elemen latar. Setiap sosok terlihat menghadap ke arah depan, dengan lengan terbuka ke samping dan kaki berdiri sejajar. Gambar ini menekankan pentingnya anggota keluarga dan kehidupan anak, disampaikan dengan jujur dan penuh rasa hangat melalui ekspresi visual yang sederhana. Selanjutnya kita masuk ke gambar ke-7. Gambar ini menampilkan 3 tokoh keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak, yang terdiri berdampingan di tengah latar pemandangan gunung yang menjulang di belakang mereka. Di antara 2 gunung terlihat matahari terbit dengan sinar yang memancar. Ayah mengenakan baju hijau, sementara ibu mengenakan kerudung dan baju pink serta rok merah. Di bagian bawah terdapat bunga dan semak hijau yang belum sepenuhnya diwarnain. Sekelompok burung berterbangan di langit menambahkan dinamika dan kesan kebebasan. Judul keluargaku dan nama pembuat yaitu Diana tertulis di bagian atas memberikan identitas pribadi pada karya ini. Secara visual, corak gambar pada karya ini menggunakan sudut pandang tanpa depan. Tokoh-tokoh digambar jelas, lengkap dari kepala hingga kaki, dan disusun dengan proporsi yang seimbang. Gunung, bunga, dan semak juga digambar dari tampak depan, menciptakan komposisi yang terorganisir. Elemen matahari yang setengah muncul dari balik gunung memperlihatkan pemahaman ruang dan tumpang tindih alami, menunjukkan perkembangan persepsi siswa yang lebih luas. Selanjutnya kita masuk ke gambar ke-8. Gambar ini menampilkan 3 sosok manusia yang berdiri sejajar di dalam sebuah ruangan. 2 laki-laki mengenakan kaos hitam dan celana panjang merah bermotif hati dan binatang. Sementara perempuan di sebelah kiri mengenakan kaos putih bergambar hati dan rok biru. Latar ruangan digambarkan dengan garis lengkung yang menutup sudut dan lantai, serta jendela kecil di dinding dan sebuah pot bunga di sisi kanan. Di pojok bawah kiri terdapat seekor kucing kecil menambah kesan suasana ramah yang harmonis. Secara visual, gambar ini menggunakan sudut pandang tanpa depan, di mana seluruh tokoh dan elemen ruangan digambarkan menghadap langsung ke penonton. Selanjutnya kita masuk ke gambar 9. Gambar ini menampilkan 3 tokoh yang berdiri berdampingan di tengah gambar dengan tulisan besar yaitu Selamat Hari Raya Idul Fitri di bagian atas. Tokoh-tokoh yang merepresentasikan ayah, bunda, dan aku menunjukkan bahwa gambar ini menggambarkan keluarga dalam suasana lebaran. Ayah mengenakan pakaian koko oranye dan peci hitam, sementara ibu dan aku mengenakan gamis bermotif dengan kerudung coklat. Semuanya dengan ekspresi wajah tersenyum. Elemen semak hijau di kedua sisi bawah menambah kesan suasana alam yang segar.
Secara visual, gambar ini menggunakan sudut pandang tampak depan dengan ketiga tokoh digambar secara jelas, lengkap dari kepala hingga kaki dan proporsi tubuh yang seragam. Selanjutnya yaitu gambar ke-10. Gambar ini menggambarkan 4 tokoh manusia yang berdiri sejajar dengan latar yang dihiasi simbol hati, bunga dalam pot, kupu-kupu, dan seekor kucing hitam di bagian bawah. Tokoh laki-laki dengan baju hijau dan celana putih, serta tokoh perempuan dengan kerudung ungu dan gaun merah. Dua tokoh di kanan digambarkan dengan garis yang belum diwarnai. Judul keluarga tertulis di bagian atas dihiasi dengan hati kecil berwarna merah muda. Rangkaian bunga dan kupu-kupu menciptakan suasana ceria dan penuh kasih sayang. Sementara ekspresi wajah yang besar dan tersenyum memperkuat kesan kebahagiaan dan energi positif. Secara visual, gambar ini sepenuhnya menggunakan sudut pandang tampak depan dengan tokoh-tokoh digambar secara jelas dan frontal. Oke, selanjutnya kita masuk ke gambar ke-11. Gambar ini menampilkan seorang tokoh manusia yang berdiri di sebelah kiri dengan ekspresi wajah tersenyum. Di sampingnya terdapat beberapa hewan berwarna cerah yaitu warna hijau, pink, kuning, dan putih yang sedang berjalan di atas sabang pohon. Di tengah tokoh manusia ada hati kecil yang memberi kesan hangat dan ceria. Di atas gambar, matahari yang cerah menyimbolkan suasana siang yang terang dan menyenangkan, sementara cabang pohon digambarkan sederhana, melintang di bawah hewan-hewan tersebut. Secara visual, gambar ini menggunakan sudut pandang tampak depan, di mana tokoh manusia dan hewan-hewan digambarkan menghadap langsung ke pemirsa. Selanjutnya kita masuk ke gambar ke-12. Gambar ini menunjukkan 4 tokoh manusia yang berdiri sejajar dengan ekspresi wajah tersenyum lebar. Setiap tokoh digambarkan dengan kepala bulat berwarna oranye dan tubuh berbentuk sederhana, mengenakan pakaian merah dan celana pendek. Kaki dan tangan digambar dengan garis sederhana, sementara sepatu putih terlihat pada garis mereka. Latar belakang hanya dihiasi rumput hijau di bagian bawah, menciptakan kesan suasana lapangan yang luas dan sederhana. Secara visual, gambar ini menggunakan sudut pandang tampak depan, menggambarkan tokoh-tokoh yang menghadap langsung ke penonton. Selanjutnya, kita masuk ke gambar 13. Gambar ini menampilkan 4 tokoh yang digambar berdiri sejajar, mewakili sebuah keluarga. Tokoh pertama adalah ayah dengan pakaian kuning bertanda bintang di dada, diikuti oleh ibu yang mengenakan pakaian oranye dan celana kuning. Selanjutnya, untuk adik digambar dengan pakaian biru dan celana hijau. Dan terakhir ada kakak dengan pakaian hijau bertanda segitiga merah dan celana oranye. Setiap tokoh memiliki ekspresi wajah yang tersenyum, dengan mata besar dan bulat, serta membentuk tubuh yang berbentuk kotak. Latar belakangnya sangat minimalis, hanya terdiri dari garis dasar yang mewakili tanah dan lantai. Secara visual, gambar ini menggunakan sudut pandang tampak depan dengan proporsi tubuh yang sederhana, bentuk kotak dan badan dan lingkaran untuk kepala. Lengan dan kaki digambarkan dengan garis lurus, menciptakan kesan minimalis dan geometris. Selanjutnya kita masuk ke gambar 14. Gambar ini menampilkan pemandangan alam yang terbagi menjadi beberapa elemen penting, yaitu 2 gunung hijau yang menjulang di latar belakang dengan matahari terbit di antara keduanya. Sebuah rumah kecil berwarna merah muda dan kuning di sisi kiri, dan sebuah jalan yang mengarah ke tengah gambar dibatasi oleh sawah dengan warna hijau dan biru. Langit di atas dipenuhi dengan burung yang berterbangan, sementara tanah dan jalan digambarkan dengan warna coklat dan abu-abu. Secara visual, gambar ini menggunakan sudut pandang datar dengan elemen-elemen yang digambarkan dengan jelas. Selanjutnya kita masuk ke gambar ke-15. Gambar ini menunjukkan 3 tokoh manusia yang berdiri di tengah pemandangan alam. Di latar belakang terdapat 2 gunung hijau yang menjulang dengan matahari terbit di antara keduanya. Langit di atas diwarnai dengan gradasi kuning dan sedikit awan putih, menciptakan suasana pagi yang cerah. Tokoh pertama di kiri mengenakan pakaian gelap, sementara 2 tokoh lainnya menggunakan pakaian merah dengan rok dan celana yang lebih cerah. Di sisi kanan ada sebuah bangku coklat yang digambar di bagian bawah. Ekspresi mereka menunjukkan suasana yang tenang dan harmonis. Secara visual, gambar ini menggunakan sudut pandang tampak depan, dengan semua tokoh dan elemen lainnya menghadap langsung ke penonton. Selanjutnya kita masuk ke gambar ke-16. Gambar ini menampilkan 5 tokoh yang berdiri berjajar, masing-masing mengenakan pakaian yang bervariatif. Tokoh pertama di kiri adalah seorang pria dengan pakaian biru dan mengenakan peci, diikuti oleh perempuan dengan pakaian merah muda, kuning, hijau, dan biru. Setiap tokoh digambarkan dengan kepala bulat, tubuh kotak, serta lengan dan kaki yang digambar dengan garis sederhana. Mereka digambarkan dengan suasana ceria, dengan ekspresi wajah tersenyum dan tangan yang digerakkan ke samping. Latar belakang menunjukkan langit cerah dengan matahari di sudut kanan atas, warna putih dan rumput hijau di bagian belakang tokoh. Di pojok kanan bawah terlihat gambar sebuah mobil mainan berwarna biru. Secara visual, gambar ini menggunakan sudut pandang tampak depan dan berbagai arah, di mana seluruh tokoh digambarkan menghadap langsung ke penonton dengan tubuh yang sederhana dan proporsi seragam, sedangkan posisi rumput
tidak terlihat di bawah tokoh, melainkan di belakang tokoh dengan posisi tegak berdiri. Semua objek disusun dengan rapi untuk menciptakan suasana cerah dan sederhana. Selanjutnya kita masuk ke gambar ke-17. Gambar ini menunjukkan 4 tokoh manusia yang berdiri berdampingan. Semua tokoh digambarkan dengan kepala bulat, mata besar, dan ekspresi wajah yang cukup serius, meskipun tetap sederhana. Di bagian bawah gambar terdapat sebuah truk mainan yang kecil dan berwarna cerah. Secara visual, gambar ini menggunakan sudut pandang tampak depan, dengan seluruh tokoh menghadap langsung ke penonton, menggambarkan tubuh dengan proporsi yang simetris dan proporsional. Semua tokoh digambar menggunakan bentuk dasar seperti lingkaran dan persegi panjang. Selanjutnya kita masuk ke gambar ke-18. Gambar ini menampilkan 3 tokoh manusia yang berdiri sejajar, masing-masing mengenakan pakaian berwarna cerah. Tokoh pertama di kiri adalah seorang perempuan dewasa yang mengenakan pakaian coklat panjang dan hijab, diikuti oleh seorang anak perempuan yang menggunakan gaun berwarna merah dan juga menggunakan hijab, serta seorang laki-laki di kanan mengenakan pakaian biru dan warna coklat tua. Mereka semua tersenyum lebar menunjukkan ekspresi kebahagiaan dan kedekatan. Di bagian bawah gambar terdapat rumput hijau yang digambar dengan garis-garis sederhana, memberikan kesan suasana alami dan nyaman. Secara visual, gambar ini menggunakan sudut pandang tampak depan, menggambarkan seluruh tokoh manusia secara jelas dengan proporsi tubuh yang sederhana. Selanjutnya kita masuk ke gambar ke-19. Gambar ini menampilkan 4 tokoh yang berdiri berjajar dengan latar belakang alam terbuka. Setiap tokoh mengenakan pakaian seragam berwarna oranye, dan ekspresi wajah mereka menunjukkan kebahagiaan dengan lengan yang terangkat, seolah merayakan sesuatu. Belakangan gambar, terdapat pohon sederhana yang memberi kesan alam. Di bagian atas, matahari berwarna oranye bersinar cerah, dengan beberapa warna putih di langit. Secara visual, gambar ini menggunakan sudut pandang tampak depan, dengan semua tokoh digambar menghadap langsung ke penonton dengan proporsi tubuh yang sederhana dan seragam. Kita masuk ke gambar yang terakhir. Gambar ini menampilkan 4 tokoh berdiri sejajar, masing-masing mengenakan pakaian berwarna cerah. Tokoh pertama di kiri mengenakan kaos hijau dan celana oranye, diikuti oleh tokoh kedua yang mengenakan kaos kuning dan celana oranye. Tokoh ketiga mengenakan kaos merah muda dan celana panjang, dan tokoh terakhir mengenakan kaos biru dan celana oranye. Semua tokoh memiliki ekspresi wajah tersenyum dengan gaya rambut keriting atau berombak. Di bagian bawah gambar terdapat rumput hijau digambar dengan garis-garis sederhana, menambah kesan alam. Latar belakang gambar digambarkan dengan langit kuning cerah, menciptakan suasana yang cerah dan ceria. Secara visual, gambar ini menggunakan sudut pandang tampak depan, dengan tokoh-tokoh digambarkan secara simetris dan proporsional. Setiap tokoh memiliki tubuh yang berbentuk sederhana dan geometris, dengan kepala bulat, lengan dan kaki digambar dengan garis sederhana. Gambar ini mencerminkan kebahagiaan dan kehangatan, terlihat dari ekspresi wajah dan kesederhanaan penggambaran tokoh. Latar belakang yang sederhana dengan rumput dan langit yang cerah menambah suasana menyenangkan dan alami dalam gambar ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke hasil wawancara guru. Pada wawancara ini, sesuai dengan instruksi, saya berfokus terhadap 4 topik, yaitu yang pertama alasan pembelian materi, kreativitas anak, pendampingan guru dalam proses berkarya, dan umpan balik serta penilaian. Yang pertama kita masuk ke alasan pemberian materi. Ibu Indah menjelaskan bahwa pemberian materi seni bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam mengekspresikan perasaan mereka, terutama mengenai kekeluargaan. Hal ini diharapkan dapat membantu anak-anak memahami nilai-nilai kekeluargaan, hak dan kewajiban mereka sebagai anak, serta rasa cinta terhadap orang tua. Pembelajaran seni memberikan ruang bagi anak untuk berekreasi dan menggali perasaan mereka secara bebas. Selanjutnya kita masuk ke kreativitas anak. Ibu Indah menyatakan bahwa kreativitas anak di kelas 3 SD lebih dititik beratkan pada ekspresi diri dan perasaan, bukan hasil karya yang bagus. Misalnya, anak-anak sering menggambar ayah dan ibu mereka sebagai bentuk ekspresi kasih sayang. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman guru bahwa pada anak usia ini, anak-anak harus diberi kebebasan untuk mengekspresikan diri tanpa dibatasi oleh standar teknis. Selanjutnya, pendampingan guru dalam proses berkarya. Dalam proses mengajar, Ibu Indah selalu mendampingi siswa sepanjang proses berkarya, memberikan penjelasan yang mudah dimengerti, serta bersikap sabar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa. Pendampingan ini sangat penting
karena membantu siswa merasa diperhatikan dan terbantu dalam setiap tahap pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita membahas umpan balik dan penilaian. Ibu Indah memberikan umpan balik yang positif dan membangun terhadap karya siswa. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik penilaian yang mencakup kreativitas, usaha, keaktifan, dan keunikan karya. Umpan balik yang diberikan tidak pernah menjatuhkan, tetapi lebih berfokus pada penghargaan terhadap upaya dan kemauan siswa untuk berkarya. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Indah Solatin, SPD, serta hasil karya siswa yang diamati, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian materi seni dalam pembelajaran ini adalah untuk memberikan kebebasan ekspresi kepada siswa dan mengekspresikan perasaan mereka, terutama mengenai tema kekeluargaan. Ibu Indah menekankan bahwa kreativitas anak lebih berfokus pada ekspresi diri dan perasaan, bukan pada hasil gambar yang sempurna. Sesuai dengan materi pembelajaran, anak-anak diberikan kebebasan untuk menggambarkan kasih sayang hubungan mereka dengan keluarga tanpa dibatasi oleh standar-standar teknis. Hasil karya siswa menunjukkan bahwa mereka dapat mengaplikasikan tema kekeluargaan dengan baik, meskipun mayoritas karya mereka masih menggunakan bentuk geometris yang sederhana, seperti lingkaran, kepala, dan kotak-kotak untuk bentuk tubuh. Anak-anak menunjukkan ekspresi kebahagiaan dan kedekatan dalam keluarga dengan penggunaan warna cerah yang mencerminkan perasaan positif mereka. Meskipun beberapa siswa merasa kurang percaya diri dengan hasil karya mereka, dorongan positif dan pendampingan dari Ibu Indah membantu mereka menyelesaikan gambar mereka dengan percaya diri. Selain itu, penilaian yang dilakukan oleh Ibu Indah terfokus pada kreativitas, usaha, dan keunikan karya siswa, bukan pada kesempurnaan teknis. Umpan balik yang diberikan sangat mendukung, memberikan penghargaan atas setiap upaya yang dilakukan oleh siswa, yang pada gilirannya meningkatkan rasa percaya diri mereka dan motivasi mereka untuk terus berkarya. Pembelajaran ini tidak hanya berhasil mengembangkan keterampilan seni, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan hubungan sosial antar anggota keluarga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, segini saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi pada kali ini. Mungkin jika kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa kalian tulis di kolom komentar. Nanti saya balas dengan komen. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.